Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang doa Bapa kami. Dan biasanya kalau kita berdoa, orang-orang Katolik berdoa itu kadangkala susah atau bingung harus berdoa apa. Apalagi kalau pertemuan-pertemuan lingkungan, ya. Kalau memimpin doa sebuah rapat, sebuah pertemuan, ataupun disuruh tiba-tiba doa spontan, lalu kemudian semuanya berdoa dalam hati dan menundukkan kepala. Ya, biasanya begitu. Karena seakan-akan semua berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Jadi kadang-kala orang berdoa itu bertanya-tanya, gimana sih doa yang baik? Bagaimana doa yang bagus? Kata-katanya yang indah tuh bagaimana? Doa saya jelek. Wah, kadang-kala banyak orang seperti itu. Hari ini kalau kita belajar dari doa Bapa kami di dalam bacaan Injil, unsur doa itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah unsur itu syukur, ucapan terima kasih. Maka kalau doa itu harus pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah, berkat, berlimpah di dalam hidup kita masing-masing. Di dalam doa pertama kali itu harus ungkapan syukur. Maka Yesus pun juga demikian. Mengatakan kalau kalian berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu. Itu kan ungkapan syukur. Kami memuliakan Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dan sebagainya. Ungkapan syukur. Kadangkala ini yang dilupakan orang. Kalau berdoa itu lupa bersyukur. Tapi langsung yang kedua, unsur yang kedua di dalam bacaan Injil adalah permohonan. Ya, di sini dikatakan berilah kami rezeki, berilah kami makanan secukupnya, ampuni kesalahan kami dan sebagainya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Itu kan semua permohonan-permohonan. Tapi ya seringkali ya tadi saya katakan bahwa orang berdoa itu lupa. Tiba-tiba udah langsung mohon. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan saya mohon ini. Tapi lupa bersyukur atas perjalanan hari, atas kehidupan, atas apapun yang sudah diterima dan sebagainya. Maka unsur yang kedua itu adalah permohonan. Kita tahu mungkin permohonan, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah ahli lah. Dalam doa permohonan sudah ahli lah. Karena setiap orang pasti mohon. Ya, mau dalam kesempatan apapun, dalam berdoa pasti memohon. Ya. Lalu yang ketiga, yang sering kali terlupakan di dalam bacaan Injil hari ini juga adalah apa? Dikatakan mengampuni. Dalam doa itu juga harus meminta rahmat. Tuhan biarkan saya diampuni dosanya dan saya juga mengampuni dosa orang lain. Berikan saya kekuatan, berikan saya hati, berikan saya keterbukaan supaya saya bisa mengampuni orang lain. Itu karena kan setiap kehidupan kita berjumpa dengan orang tidak terlepas dari kesalahan. Orang tidak terlepas dari kekurangan. Mungkin kita ada jengkel-jengkelnya sama orang, ada kesel-keselnya sama orang. Mungkin dalam satu hari pasti mungkin ada satu kali kesal, satu kali jengkel. Satu kali merasa marah, emosi. Dalam satu hari, nah disitulah ketika kita berdoa Bapa kami, mohonkanlah supaya saya bisa mengampuni orang lain dan Tuhan juga mengampuni dosa-dosa saya. Maka dikatakan di dalam akhir bacaan hari ini, dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni, maka Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi unsurnya doa itu adalah mohon pengampunan dan mohon rahmat supaya kita bisa mengampuni orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari Injil hari ini, belajar di dalam doa kita masing-masing. Semoga kita bisa punya rahmat, kekuatan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Rahmat Tuhan yang selalu mengalir, punya kekuatan untuk mohon apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah mohon rahmat supaya kita punya kemampuan untuk mengampuni orang lain dan juga mungkin memberi maaf kepada orang lain.
Mari saudara-saudari kita belajar dari Injil hari ini, semoga hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, doa-doa kita pun juga selalu didengarkan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, karena kita ingin meniru Yesus yang mengajari kita bagaimana harus berdoa di dalam hidup ini.